meramalkan kondisi pasar di 2024 tidak bisa semudah tahun-tahun sebelumnya. Pergantian presiden dalam pemerintah kita membuat banyak pelaku bisnis memilih untuk menunggu. Ditambah lagi kondisi perekonomian dan geopolitik global yang masih terus berfluktuasi. Apa yang bisa dilakukan oleh para investor? Dan apa saja yang perlu kita cermati? Berikut ini analisis dari David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia. Global ada 3 hal sih yang paling utama ya. Yang pertama itu kan ada ekspektasi di tahun 2024 ini akan ada penurunan suku bunga. Jadi sejauh ini pasar itu ekspektasinya akan terjadi soft landing. Soft landing artinya apa? Suku bunga mulai menurun, inflasi juga kelihatannya sudah akan ke arah targetnya Fed ya dalam hal ini. Fed kan menjadi patokan banyak bank sentral termasuk kita juga ya. Nah itu inflasinya akan mengarah ke 2%. Tapi kita perlu catat ada faktor lain yang bisa mempengaruhi ekspektasi tersebut, yaitu keadaan geopolitik ya. Keadaan geopolitik kita tahu terakhir ini terjadi ketegangan lagi di Timur Tengah, ada serangan Houthi, terus juga kita lihat kalau di mapping kapal-kapal di dunia itu menghindari semua terusan Suez karena udah puluhan kapal yang sudah dikena rudal di situ ya. Jadi ini menambah lagi biaya logistik, dan biaya logistik itu, biaya shipping itu sudah naik ya, dari Shanghai ke Rotterdam, ke Genoa, bahkan yang tidak lewat jalur itu pun, yang ke arah LA pun biaya shippingnya udah naik gitu ya. Jadi ini bisa memicu lagi tentu inflasi global ya. Walaupun sejauh ini harga energi, terutama minyak itu sebenarnya masih stabil ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor global yang juga mempengaruhi kita itu adalah perlambatan ekonomi China. Nah sejauh ini kelihatannya China itu tidak lagi ingin mengandalkan sektor properti. Ya, sektor propertinya kecenderungan melambat. Kelihatan juga dari lending perbankan di sana ke sektor properti itu turun terus trennya. Tapi lending ke sektor manufaktur itu masih meningkat. Artinya stok barang di sana, stok barang manufaktur itu masih akan kecenderungan meningkat juga ya, terutama untuk beberapa barang tertentu yang mereka ingin kompetitif di pasar global ya. Contohnya mungkin barang-barang yang terkait dengan teknologi, terkait chip, AI ya, itu kelihatannya mereka ingin dorong ke sana. Tapi tentu nanti ada konsekuensinya ke kita kan, dari sisi permintaan yang terkait sektor properti, komoditas yang terkait sektor properti ini mungkin juga akan relatif belum begitu pulih gitu ya. Jadi kita kan banyak ekspor ke sana, sebenarnya salah satunya tuh nickel pig iron. Nah, nickel pig iron itu digunakan untuk membuat baja. Jadi mereka campur dengan kokas, batu bara dengan metal yang lain, jadilah baja gitu ya. Nah, kalau misalnya sektor properti di sana melemah, tentunya juga import NPI atau nickel pig iron-nya juga bisa terpengaruh ya. Itu kenapa juga yang menjelaskan juga salah satunya kita lihat harga nikel kan kecenderungan masih dalam tekanan sekarang ya. Jadi ini faktor-faktor globalnya ini masih sangat dinamis ya. Dan saya lihat juga ekspektasi pasar tuh dari bulan ke bulan ya. Kita ingat bulan September, Oktober itu market sempat bearish ya. Kita lihat market turun, arahnya rupiah kita melemah. Waktu itu karena diekspektasi bahwa Fed akan menahan suku bunga lebih lama, higher for longer. Tapi tiba-tiba di Desember kan berubah. Desember, Januari ini ekspektasi pasar soft landing. Jadi bahkan di Desember itu sempat di pasar futures itu ekspektasinya Maret suku bunga Fed sudah turun. Walaupun kemarin saya baru lihat lagi ini probability-nya turun lagi, lebih ke arah Mei. Tapi bisa aja bergeser lagi ke Juni dan seterusnya. Jadi saya pikir masih sangat dinamis dan sangat data dependent. Dan saya perhatikan juga Bank Sentral kita, Bank Indonesia juga kelihatannya juga sangat melihat ya dinamika ini, sehingga juga dalam melakukan proyeksi kebijakan moneter ke depan ini juga kelihatannya masih sangat data dependent juga gitu ke depannya.
Ya, election sih sekarang kan perdebatannya dua ya. Apakah ini akan terjadi satu putaran atau dua putaran? Kalau satu putaran artinya uncertainty-nya kan sirna ya. Jadi paling tidak tren yang selama terjadi beberapa kuartal ini kan capital expenditure kecenderungan turun. Kemarin baru diumumkan juga investasi terutama FDI juga di kuartal 4 agak melemah ya. Ini kan kaitannya pasti ada hubungannya dengan election. Ini mirip lah sama dengan kondisi 2014 itu kan terjadi pergantian rejim juga. Rejim Pak Yudhoyono kan tidak bisa lagi dipilih ya, sudah 2 kali periode. Jadi 2014 itu juga kita melihat tren investasinya turun ya. Jadi baru setelah pemilu ada kejelasan soal kabinet, kebijakan dan strategi pemerintah itu baru ada pick up. Dan juga waktu itu story-nya juga jelas. Jadi saya ingat tahun 2014 itu pergi kemana-mana ketemu investor, story-nya jelas kita mau dorong infrastruktur. Ya, jadi ke pasar modal juga kita lihat dampaknya waktu itu setelah pemilu saham-saham yang terkait dengan konstruksi infrastruktur naik waktu itu ya. Karena we have a story to tell ke investor bahwa ini yang kelihatannya jadi fokus gitu ya. Nah ini juga sama, sekarang masih menurun kecenderungannya. Nah kalau misalnya satu putaran artinya bisa lebih cepat ya, dan kita lebih tahu nanti kira-kira bayangan kabinet seperti apa, policy dan story yang paling penting nih, story-nya apa yang mau dijual ya. Ini yang bisa menentukan juga arah pasar modal kita ke depan ya. Tapi kalau dua putaran, artinya uncertainty-nya lebih lama, tapi masih kita ada harapan dari belanja pemerintah dan belanja pemilunya. Jadi dari sektor konsumsinya semester 1 itu kalau misalnya nanti berlanjut kan 26 Juni baru ada pemilu lagi. Kita pilih putaran kedua ya. Nah itu mungkin kita berharapnya dari belanja pemerintah satu ya. Belanja sosial, belanja spending-spending yang lain. Yang memang pelurunya masih banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia itu akhir tahun tuh masih sekitaran 400 triliun ya. Dan yang kedua tentu dari belanja pemilunya juga dari politisi. Ini kan ada 500 kota ya, dan kabupaten. Masing-masing kota tuh ada berapa anggota DPRD, calonnya berapa ribu, kalikan aja tuh. Jadi kita sih memperkirakan kalau misalnya 2 putaran itu mungkin akan ada tambahan mengarah ke 0,2% tambahan pertumbuhannya. Tapi kalau hanya satu putaran itu mungkin pesimisnya itu 0,1 saja. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah investasi mau masuk atau enggak gitu ya. Kalau satu putaran. Tapi yang jelas uncertainty-nya hilang, nanti tinggal dari sisi kebijakan dan strategi sehingga investasi bisa masuk. Harapannya nggak 0,1% pertambahannya, bisa ke arah 0,2% atau bahkan bisa lebih tinggi gitu tambahan pertumbuhannya. Saya mungkin bicara realistis aja ya. Siapapun yang terpilih itu sebenarnya dia harus back to reality ya kan. Anggaran belanja pemerintah sekian, terus banyak hambatan-hambatan di lapangan ya, baik dari sisi struktural maupun juga fiskal ya, dan sulit ya, ada banyak janji-janji kampanye itu yang bisa terwujud gitu ya, karena kendalanya kan kembali ke budget. Mau melakukan program A, program B, biayanya sekian ratus triliun, kita nggak tahu apakah ini bisa direalisasikan atau tidak. Karena pengaruhnya nanti langsung jelas itu. Kalau ke pasar SBN kita, ke rupiah kita, dan fundamental kita bisa bergoyang kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang dianggap pasar itu tidak masuk akal misalnya gitu ya. Jadi saya pikir akan balik ke realitas, dan siapapun presidennya harus melihat realitas ini ya. Dan sebenarnya kalau dilihat ketiganya dari banyak program-programnya tuh hanya berbeda-beda sedikit sih ya. Dan kalau dilihat sih semuanya ingin melanjutkan sebenarnya, tapi dengan beberapa flavor tertentu lah. Namanya juga jualan harus ada pembedaan dong, masa sama gitu kan. Jadi saya pikir sih poinnya itu sih.
Saya pikir ada satu faktor juga ya. Saya kebetulan baru-baru ini ketemu juga dengan rating agency. Kita ini kan secara rating ini sebenarnya baru satu lembaga rating yang outlook-nya positif ya. Artinya bisa saja dalam waktu dekat dia mengupgrade rating kita ya. Yang sekarang triple B itu kalau bisa ke triple B plus gitu. Ini baru RNI ya. Sedangkan 3 rating agency yang reputable lainnya ini masih stabil. Tapi ini juga sudah prestasi betul buat kita karena banyak negara itu ratingnya pasca pandemi ini turun ya, atau outlook-nya menjadi negatif ya, seperti China kan baru-baru ini juga direvisi ya. Dan sebenarnya ini peluang buat kita ya, ada negara yang direvisi di downgrade, sebenarnya peluang buat kita juga karena investor kan akan melirik negara lain ya. Seperti contohnya tadi China lagi. China bobot MSCI-nya diturunkan 2%. Tapi di saat yang sama, India nih dinaikkan. Ya. Kalau bisa sih kita ya yang dinaikkan juga gitu kan. Tapi kembali ke rating agency itu, saya tanya ke mereka, ini dari sisi fundamental kita nih sangat strong. Ya. Inflasi rendah, fiskal juga cukup baik, ya, manageable semua. Kita kembali konservatif dari sisi spending kan, masa pandemi aja anggaran belanja kita kan melonjak ya. Ini kan kembali di bawah 3% PDB ya. Dari sisi fundamental makro yang lain, pertumbuhan dan stabilitas rupiah, itu semua bagus lah basically. Jadi ternyata salah satu faktor yang mereka tunggu juga sebenarnya kebijakan dan strategi pemerintah pasca pemilu ini. Jadi kelihatannya faktor pemilu ini mereka juga membuat mereka semacam tanda kutip wait and see juga gitu. Karena selain faktor fundamental tadi, kenyataannya juga mereka kelihatannya juga melihat faktor-faktor kualitatif yang lain. Misalnya faktor institusional, regulatory reform, structural reform yang kita lakukan. Ya ini masalah kepastian hukum dan seterusnya, masalah birokrasi. Ini juga mereka jadi checklist mereka juga ternyata selain faktor-faktor ekonomi tadi. Jadi saya melihat di 2024 ini kalau misalnya kita bisa di-upgrade atau paling nggak outlook-nya bisa menjadi positif ya, kita bisa di-upgrade ke triple B plus, itu menjadi faktor plus juga sih buat pasar modal kita ya. Selain tadi sentimen investor, kalau ada story yang bisa kita ceritakan ke mereka itu. Ya ini tergantung sih, tipe investor kan beda-beda ya. Ada yang tipe investor spekulatif agresif, ada yang moderat, ada yang nggak mau risiko sama sekali ya. Dan itu return-nya kan beda-beda ya. Kalau mereka yang berani ambil risiko, kalau misalnya langkah yang mereka lakukan benar, itu dia dapat return lebih besar kan ya. Kalau lihat sejarah, setelah pemilu kita bicara pasar obligasi, pasar modal ya, saham, itu semua di 4 election terakhir tuh naik. Kita bandingkan sebelum dan sesudah pemilu. Nah, tadi saya cerita di 2014, saya cerita infrastruktur, 2019 saya cerita hilirisasi dan lain-lain, regulatory reform seperti Omnibus Law dan lain-lain. Nah, ini yang 2024 ini kita perlu cerita sebenarnya. Yang ceritanya beda tentunya dengan yang kandidat-kandidat ini lakukan ke pemilih ya. Kalau pemilih kan mungkin mereka berpikirnya dapat apa nih ya kan, dapat subsidi apa gitu. Tapi buat mereka kan yang paling penting kebijakannya. Ini yang kita ingin lihat 5 tahun ke depan ya. Jadi saya belum yakin betul apakah setelah pemilu ini kita juga bullish. Kalau orang kan selalu bilangnya wah ini trennya setelah pemilu pasti bullish gitu ya. Tapi saya belum yakin betul gitu, karena sampai sekarang pun saya masih ragu dengan story-nya yang akan kita buat ke depan seperti apa gitu. Kalau menurut saya tipenya agresif, dia yakin ya mungkin dia karena tren-tren 4 pemilu sebelumnya itu kecenderungan positif ya dia masuk di saham-saham yang dia perkirakan menjadi tema utama buat presiden berikut. Tema utamanya presiden berikutnya ini apa? Ini kan mereka pasti udah meraba-raba kan. Ya, kalau yang lain mungkin pingin hati-hati, khawatir kondisi global juga, ya mungkin mereka wait and see dulu, bisa juga gitu ya. Nah, kalau mau ekspektasinya kira-kira rating agency menaikkan, mengupgrade, ya mungkin bisa masuk obligasi juga, karena harga kan bisa meningkat lebih tinggi lagi. Sekarang kan imbal hasil sekitaran 6,5 sampai
6,8%, kalau misalnya kita di-upgrade tentu ini bisa ke arah 3-4%, dan itu harga obligasi tentu akan naik lebih tinggi lagi. Ya berarti kan berapa itu? Tergantung ya, range itu kan ya. Bisa 20%, bisa lumayan itu kan dari yield 6,5 ke 3,4 ya. Kalau perkiraan saya sih, kalau misalnya kita lihat tren di peer countries sekitaran kita kayak Thailand, Filipina, dan Malaysia ya.